سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang terhormat Ketua RW 05 Kelurahan Rawa Makmur Permai. Yang kami hormati Ibu Ketua RT 11 sekaligus tuan rumah beserta seluruh keluarga besar. Yang kami hormati seluruh hadir di tengah kita juga Ustadz Maskuri. Semuanya yang hadir kami hormati. Semua kita yang hadir ini Allah rahmati, Allah berkahi, Allah ridhoi. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah pengajian RT 11 yang kami hormati. Hari ini kita sudah masuk di tanggal Syawal 1446 Hijriah. Maka tema kita, kaji kita, karena momentumnya tadi halal bihalal, maka tema kita Bapak Ibu, siapa orang-orang bangkrut. Jadi siapa orang-orang bangkrut? Suatu ketika Nabi nanya kepada sahabat, Pak, Bu, atadruna manil muflis? Kata Nabi, tahukah kalian siapa orang-orang bangkrut? Sahabat waktu itu menjawab, qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata. Orang bangkrut itu Rasul, orang yang tidak ada duit. Orang yang tidak ada harta, yang tidak ada saham, tidak ada hak aset, itu bangkrut. Kata Nabi, bukan. Kemudian Nabi jawab. Jadi Nabi yang bertanya, Nabi juga menjawab. Qala, Nabi bersabda, innal muflisa min ummati. Sungguh orang-orang yang bangkrut dari umatku itu, kata Nabi. Ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin. Pada hari kiamat kelak, dia bawa pahala solatnya, puasanya, zakatnya. Wa ya'ti qad satama hadza.
Tapi datang juga orang lain melapor kepada Allah. Ya Allah, dia dulu pernah menghina aku, membuli. Wa qazafa haza, datang juga orang mengadu, dia pernah menuduhku, memfitnahku. Wa akala mala haza, dia pernah makan hartaku. Minjam duit, tidak balik-balik. Ada di RT 11 itu. Udah ada minjam, alhamdulillah. Wasafa kadama haza, dia pernah melukaiku. Wadaraba haza, dia pernah mukulku. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Fayu'tu haza min hasanatihi wa haza min hasanati. Pahala yang dia bawa tadi, pahala salat, puasa, zakat yang dia bawa tadi, dia berikan kepada orang yang melapor tadi karena sudah dia hina. Kau pahala salatku. Kau pahala puasaku. Kau pahala zakatku. Dia berikan kepada orang yang dia hina. Dia berikan kepada orang yang dia fitnah. Dia berikan kepada orang yang dia ambil harta tapi dia tidak balikan. Hatta faniyat hasanatu. Sampai kata Nabi, pahala yang dia bawa tadi habis. Pahala yang dia bawa habis. Fa'in faniyat hasanatu, ketika habis pahalanya, qabla ayyuqdama alaih, sementara masih ada orang yang melapor kepada Allah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ukhidha min khatayahum. Diambillah dosa-dosa orang yang kita hina, yang kita fitnah, yang kita zalimi. Diambil dosanya karena pahala kita habis. Faturihat alaih. Kemudian dosa orang itu dilemparkan kepada kita. Summa turiha finnar. Akhirnya kita dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis inilah Bapak Ibu yang disebut tadi siapa orang bangkrut. Jadi apa pelajaran dari hadis ini Bapak Ibu? Orang bangkrut itu ternyata bukan orang yang tak sholat. Bukan yang tak puasa, bukan yang tak zakat, bukan yang maksiat. Kalau ada orang yang tidak sholat, tak puasa dia kemarin, terus dia kelak masuk neraka, bukan bangkrut, wajar dia masuk neraka. Karena dia tak sholat. Dia tak berbuat kebaikan, dia tak beramal. Justru orang bangkrut itu tadi siapa kata Nabi? Dia bawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Artinya orang ini Bapak Ibu, dia taat kepada Allah. Dan bayangkan, perhatikan, sholat, puasa, zakat, 3 perkara ini kita tunaikan waktu Ramadan. Sholat kita jaga, puasa kita tunaikan, zakat kita keluarkan. Walaupun mungkin hanya zakat fitri, bukan zakat mal, tapi kita pasti mengeluarkan zakat di Ramadan. Seluruh rukun Islam, hampir semuanya kita tunaikan. Kecuali haji. Syahadat, sholat, puasa, zakat. Cuman haji yang tidak kita tunaikan waktu Ramadan. Maka ini kata Nabi, orang bangkrut dia bawa pahala sholat, puasa, zakat. Ini yang kita lakukan waktu Ramadan. Artinya hablum minallahnya baik orang ini. Tetapi ternyata Bapak Ibu, ada yang bermasalah pada diri orang. Hablum minan nasnya tidak baik. Jadi ada orang yang melapor kelak kepada Allah. Ya Allah, 5 orang di hadis itu kan, dia dulu pernah menghinaku. Yang kedua, dia dulu pernah memfitnahku. Yang ketiga, dia pernah makan hartaku. Yang keempat, dia pernah melukaiku. Yang kelima, dia pernah memukulku. Ternyata orang-orang yang kita zolimi hari ini di dunia, Bapak Ibu, mereka akan nuntut nanti kepada Allah. Dia nuntut kepada Allah. Maka itu yang disebut alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu seadil-adilnya hakim? Artinya Bapak Ibu, ketika hari ini kita berbuat dosa kepada manusia, mungkin manusia itu diam hari ini kayak kita. Tetangga kita hari ini kita zalimi, dia diam. Tak mau dia nak melayani kita. Ngecek-keceknya, ngeci balak. Melawan orang gila, dan taknya ikut gila. Akhirnya Bapak Ibu dia diam. Ternyata diamnya hari ini di dunia. Kalau tidak kita minta maaf kepadanya.
maka dia nanti rupanya nuntut kepada Allah. Dan ternyata Bapak Ibu, tuntutan dia wajib kita bayar. Cara bayarnya cuma satu. Pahala kita tadi kita serahkan kepada dia. Kalau belum selesai, dosa dia yang kita zalimi dilemparkan kepada kita. Akhirnya kita dilemparkan ke neraka. Itulah kata Nabi orang bangkrut. Solat, puasa, zakat, tapi masuk neraka. Bukan berarti tidak ada pahala. Ada pahala, tapi pahalanya hanya untuk menembus dosanya kepada manusia. Hablum minallahnya baik. Tapi sayang, hablum minannasnya bermasalah. Maka Nabi ingatkan kepada kita Bapak Ibu. Man kanat indahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu minha. Siapa yang pernah menzolimi saudaranya, tetangganya, maka segeralah minta halalkan, kata Nabi. Segera minta maaf. Mungkin inilah hadis yang menjadi sebab kenapa kita sampai dari RT sampai ke istana sekalipun kita mengadakan acara halal bihalal. Apa isi halal bihalal? Bapak Ibu, halal bihalal itu memang murni tradisi kita Indonesia. Tapi isi dalam halal bihalal itu perintah Nabi. Satu apa? Kita diajarkan minta maaf. Maaf, memaafkan. Dua, dalam halal itu kita diajarkan untuk saling bersalaman. Cara minta maaf. Dan yang ketiga Bapak Ibu, dalam halal bihalal itu bagian dari menyambung silaturahim. Segala isi halal bihalal ternyata bagian dari sunnah. Perintah Nabi. Maka Bapak Ibu kata Nabi, siapa yang punya salah dengan saudaranya, maka segeralah minta halalkan, minta maaf, selesaikan. Mumpung hidup. Kenapa kata Nabi? Fa'innahu laisa thamma dinarun wala dirhamun. Karena di akhirat kelak Bapak Ibu, tidak ada duit untuk nebus kesalahan kita dengan manusia, dengan tetangga, dengan saudara. Satu-satunya nebus kesalahan kita kepada manusia, itulah tadi kata Nabi. Ukhizali akhihi min hasanatihi. Diambillah pahala kebaikan kita. Kita berikan kepada orang yang kita zalimi itu. Ia kalau selesai. Kalau belum selesai, dosa orang yang kita zalimi ternyata pun dilemparkan kepada kita. Ini peringatan keras. Hadis ini Bapak Ibu, kalau kita pahami, ngeri-ngeri sedap. Ya dah, Bu? Ya dah, Pak? Kenapa ngeri? Bayangkan, solat, puasa, zakat masuk neraka. Gara-gara satu. Ini yang perlu kita stabilo. Bahasa Indonesianya stabila. Apa yang perlu kita garis bawahi? Ternyata dosa kepada manusia, kalau tidak kita selesaikan hari ini di dunia, ternyata orang-orang itu akan nuntut nanti kepada Allah. Bangkrutlah kita. Maka itulah kenapa kita halal bihalal. Halal bihalal itu Bapak Ibu dari kata tahallala, yang artinya di situ menyelesaikan masalah. Maka siapa tahu mungkin di RT kita ada masalah. Atau juga yang mungkin timbul masalah gara-gara mungkin salah sebut, salah kecek. Atau bisa jadi mungkin dari salah pandang mata tersinggung orang. Yang itu tadi haram. Membuat orang tersakiti. Haram. Maka kita halalkan. Selesaikan masalah. Tahallala juga artinya Bapak Ibu mencairkan yang beku. Itu arti halal bihalal. Mungkin hubungan kita selama kau beku karena lama tak saling kunjung. Karena selama tak saling sapa, tak saling ketemu. Maka acara halal bihalal mencairkan hubungan yang beku. Tahallala juga artinya apa Bapak Ibu? Meluruskan benang yang kusut. Kalau selama ini mungkin ada hubungan kita yang kusut. Sama mungkin yang ada buat salah. Tanpa disengaja. Kusut hubungan tu. Maka tahallala halal bihalal ika, kita luruskan hubungan itu biar tidak lagi kusut. Itulah makna halal bihalal. Maka halal bihalal itu murni tradisi kita. Tetapi halal bihalal itu Bapak Ibu isinya perintah agama segala. Dan salah satu hikmah halal bihalal apa Pak Bu?
mencegah jangan sampai kita tadi disebut Nabi jadi orang bangkrut. Ya Allah. Maka dari hadis ini kita pahami Bapak Ibu, dosa itu ada dua jenis. Ada dosa yang kita buat kepada Allah, ada juga dosa yang terlanjur kita buat kepada manusia. Kalau terlanjur buat dosa kepada Allah, Bapak Ibu, obatnya apa? Taubat. Tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Misal Bapak Ibu, kita terlanjur berbuat dosa kepada Allah. Mungkin kita berbuat maksiat. Mungkin kita terlanjur ninggalkan sholat. Mungkin kita berbuat apa yang kita berbuat yang itu ternyata dilarang oleh Allah. Atau sebaliknya, kita meninggalkan ternyata itu adalah perintah Allah. Terlanjur kita berbuat dosa kepada Allah. Bagaimana cara menyelesaikan dosa kepada Allah? Obatnya apa Pak Bu? Tobat. Bagaimana cara tobat? Cara tobat itu 4. Menurut Syekhul Islam Imam Ibn Taymiyah, rukun tobat itu 4. 1. Menyesal sudah terlanjur berbuat dosa. Yang kedua, berjanji tidak akan lagi mengulang itu dosa. Yang ketiga, memperbanyak istighfar, minta ampun dia kepada Allah. Perbanyak lafaz istighfar. Astaghfirullah, boleh. Astaghfirullahu wa atubu ilaih, boleh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, boleh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, boleh. Yang jelas perbanyak istighfar. Itu rukun tobat ketiga. Yang keempat, perbanyak amal-amal sunnah. Karena amal wajib tentu wajib kita kerjakan. Perbanyak amal sunnah. Kenapa Bapak Ibu? Allah sendiri yang menjamin. Dalam Quran surat Hud ayat 114. Innal hasanati yuzhibnas sayiat. Sungguh kata Allah, kebaikan menghapus kesalahan. Jadi segala kebaikan yang kita lakukan itu Bapak Ibu dijamin oleh Allah itu menghapus kesalahan yang terlanjur kita lakukan. Maka kata Nabi, wa atbi'is sayiatal hasanata tamhuha. Ikuti keburukan dengan kebaikan. Terlanjur berbuat dosa, ikuti setelah itu dengan kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapus kesalahan yang telah kita lakukan. Maka ika Bapak Ibu, cara bertobat kita kepada Allah, ketika terlanjur berbuat dosa kita kepada Allah, cara menyelesaikan dengan tobat. Rukun tobat cuma 4. 1, menyesal. 2, berjanji tak lagi mengulang. 3, perbanyak istighfar. 4, memperbanyak amalan sunnah. Kalaulah ini kita tunaikan, Allah yang janji. Quran surah Az-Zumar ayat 53. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Bayangkan tuh Pak. Allah mengampuni semua dosa. Asal kita tobat. Ini jenis dosa pertama Pak. Ketika kita berbuat dosa kepada Allah, itu cara menyelesaikan. Dosa itu Bapak Ibu, kalau kita mati belum tobat, dosa itu yang menjadi sebab kita dapat azab. Dosa itu yang menjadi sebab kita disiksa. Dosa itu yang membuat hidup kita tak berkah. Dosa itu yang membuat doa kita tidak dikabulkan. Dosa membuat hidup kita gelisah. Dosa kalau tidak kita minta ampun, tidak kita tobat, maka dosa itu menjadi sebab puncaknya kelak azab. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, ditampakkan kelak balasan. Sebaliknya, sekecil apapun keburukan, kejahatan, dosa yang kita lakukan hari ini, kalau tidak diampuni oleh Allah, maka akan ditampakkan nanti balasannya. Maka ini Bapak Ibu jenis dosa pertama. Dosa yang terlanjur kita buat kepada Allah. Bagaimana cara menyelesaikannya? Tobat. Tapi ada jenis dosa yang kedua Bapak Ibu. Dosa kepada manusia.
Ini yang harus kita waspadai, harus kita antisipasi. Itu maksudnya, Pak. Jangan sampai kita disebut Nabi bangkrut. Ternyata orang bangkrut gara-gara dosa dengan manusia. Maka ternyata dosa kepada manusia, cara menyelesaikannya jauh lebih berat dibanding kita terlanjur buat dosa kepada Allah. Bagaimana menyelesaikan dosa kepada manusia, Bapak Ibu? Tambahannya, tidak cukup kita menyesal. Tidak cukup kita berjanji untuk tidak akan mengulang. Tidak cukup dengan istighfar. Tidak cukup memperbanyak amal sunnah. Tapi ada tambahan yang kelima. Apa itu, Bapak Ibu? Minta maaf. Itulah dikemas dalam acara kita malam hari ini. Halal bihalal. Ma min muslimaini yaltaqiyani fatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Apa kata Nabi? Tidaklah dua orang muslim yang bertemu kemudian mereka bersalam-salaman, maka kata Nabi, Allah gugurkan dosa mereka berdua sebelum mereka berdua berpisah. Ya Allah. Jadi salaman itu ternyata, Bapak Ibu, manfaat salaman. Tentu salaman lanang dengan lanang, Tino maksudnya. Tino dengan Tino. Jadi kata Nabi, dua orang muslim yang ketemu, kemudian dia salaman. Salah satu jaminan Nabi dari salaman itu apa? Gugurkan dosa sebelum mereka berpisah. Sebelum mereka berpisah. Bahkan ada ulama mengartikan, bukan berpisah tempat, tapi sebelum tangan mereka tadi berpisah, sebelum tangan mereka lepas, dosa mereka berdua sudah digugurkan dengan salaman. Bahkan dalam hadis lain kata Nabi, tasafahu yuzhibul ghilla an qulubikum. Salamanlah kamu, karena dengan salaman menghilangkan dendam, menghilangkan benci, menghilangkan dengki dari hati. Maka Bapak Ibu, berarti salaman itu sunnah Nabi. Salaman itu jadi jaminan diampunkan dosa, gugurkan dosa sesama kita. Salaman itu menghilangkan dengki, menghilangkan benci. Maka orang yang musuhan pasti tidak mau salaman. Ada tadi yang tidak mau salaman? Ada. Tidak ada? Alhamdulillah, tidak ada yang musuhan. Karena orang musuh tidak mungkin tidak salaman sesama musuhnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oh berarti salaman itu sunnah, bukan bid'ah. Jangan sampai ada ngecek, oh salaman itu bid'ah. Ada ngecek, oh salaman Nabi sholat bid'ah. Kan sudah selesai sholatnya. Yang bid'ah itu bukan Nabi sholatnya salaman. Kalau lagi sholat, nyo ngajak salaman, itu baru bid'ah. Allahu Akbar. Kemudian nyo ngajak salaman. Itu bid'ah. Orang lagi sholat ngajak salaman, bid'ah. Tapi kalau sudah selesai sholat, maka tentu bolehlah salaman. Kalau sudah selesai perkara ibadah, sholatnya sudah selesai dengan salam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itulah hikmah kenapa kita mengadakan acara halal bihalal. Satu, agar jangan sampai kita disebut Nabi jadi orang bangkrut. Karena hadis itu Bapak Ibu pasti terjadi. Maka untuk kita menjadi peringatan, jangan sampai itu yang disebut Nabi orang bangkrut terjadi kepada kita. Yang kedua Bapak Ibu, hikmah halal bihalal itu apa Bapak Ibu? Agar jangan sampai di antara kita terjadi permusuhan. Kenapa Bapak Ibu? Orang yang musuhan itu Bapak Ibu kata Nabi, amal mereka tidak diterima oleh Allah sampai berdamai. Man hajara akhahu fauqa salasalayal. Siapa yang memboikot saudaranya lebih dari 3 malam. Musuhan lebih dari 3 malam. Maka kata Nabi, amal mereka berdua tidak diterima oleh Allah sampai mereka berdua berdamai. Ya Allah. Jadi musuhan lebih dari 3 malam jangan tuh Pak. Ibu musuhan kayak bapak, tidak seteguran kayak bapak lebih 3 malam ada tak? Oh bapak yang rugi ya. Ibu tidak ada rugi-ruginya, nampaknya. Memang yang rugi itu bapak-bapak tu lah. Kelak nyuci baju sendiri, piring nyuci sendiri gara-gara tidak seteguran. Buat kopi sendiri. Maka jangan nian Pak musuhan dekat ibu tu. Maka Bapak Ibu kata Nabi, siapa yang musuhan lebih dari 3 malam, amalnya tidak diterima. Kenapa Bapak Ibu? Sampai mereka berdamai. Bukan berarti tidak ada pahala. Tapi pahalanya itu ditahan oleh malaikat, tidak dilaporkan oleh Allah.
tidak dilaporkan oleh malaikat kepada Allah. Maka dalam hadis itu disebut angfiruhum hatta yaslaha. Tahan malaikat amalnya, tunggu sampai mereka berdua berdamai, baru dilaporkan amal kita. Ya Allah, kalau musuhan, maka musuhan itu Bapak Ibu rugi dunia, rugi di akhirat. Sebanyak apa amal kita, maka ada hadis la yadkhul jannah qati. Tidak masuk surga kata Nabi. Siapa? Orang yang memutuskan silaturahim, orang musuhan. Walaupun banyak amalnya, bukan berarti tidak diterima. Diterima amalnya, asalnya kelak berdua berdamai. Kenapa tidak boleh lebih dari 3 malam Bapak Ibu? Karena amal kita itu dinaikkan hari Senin dan hari Kamis. Jadi amalan kita itu dinaikkan setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Maka itulah kenapa Nabi senang puasa sunnah Senin, Kamis. Kata Nabi, wa uhibbu ayyurfa amali wa anna shaim. Aku senang, kata Nabi, amalku dilaporkan, dinaikkan malaikat kepada Allah. Aku dalam kondisi puasa. Itulah kenapa Nabi senang puasa Senin Kamis. Perhatikan jarak Senin ke Kamis. Jaraknya 3 hari. 3 hari. 3 hari maksudnya. Jaraknya 3 hari. Maka itulah kenapa orang musuhan lebih dari 3 hari amalnya ditahan oleh malaikat. Karena jarak Senin ke Kamis, musuhannya hari Senin, hari Kamis sebelum minta maaf. Maka ternyata amalnya tadi tidak dilaporkan malaikat. Sampai berdamai. Sampai berdamai. Maka itulah Bapak Ibu, kenapa kita adakan halal bihalal? Jangan sampai kita tadi yang disebut oleh Nabi amal banyak, tapi tidak dilaporkan oleh malaikat kepada Allah. Sio-sio. Maka Bapak Ibu, itulah tujuan kenapa kita halal bihalal. Oh, bagaimana hari ini kita terlanjur berbuat dosa. Berbuat salah kepada saudara kita, tetangga kita. Karena memang Bapak Ibu, kita kok manusia. Tetangga juga kita manusia. Namanya manusia, pasti kadang benar, pasti kadang salah. Samalah suami ibu, kan? Suami ibu itu manusia. Suami kita tidak mungkin benar terus. Kalau benar terus, malaikatnya itu. Dan yakinlah suami kita tidak mungkin salah terus. Kalau salah terus, setan suami kita. Betul, Bu? Maka suami kita manusia. Manusia itu tengah-tengah malaikat dengan setan. Kadangnya benar, tapi kadangnya salah. Begitupun juga ibu-ibu. Ya dah, Pak? Segala kita kok kadang benar, kadang salah. Maka disebut al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Itu manusia. Maka kalau hari kau suami kita berbuat salah, bersyukur. Oh, berarti laki aku manusia sejatinya tu. Ya kalau benar terus malaikatnya tu. Tapi ingat, hari ikonya salah. Pasti kemarinnya sudah pernah benar. Besok punya insya Allahnya akan benar. Karena manusia kadang benar, kadang salah. Begitu juga kita. Artinya begitu juga. Kehidupan kita bertetangga di RT 11. Kita pasti pernah berbuat salah dengan tetangga. Tetangga kita pun kadang juga pasti pernah berbuat salah kepada kita. Maka bagaimana ketika kita berbuat salah? Maka hikmah halal bihalal kau. Jangan pernah berat untuk minta maaf. Jangan pernah gengsi untuk ngecek minta maaf. Ingat Bapak Ibu, kalau kita tidak mau minta maaf hari kau di dunia, tadi kecek Nabi, kita jadi orang bangkrut. Jadi orang bangkrut, Pak Bu. Nauzubillah. Sehebat apa salat kita, puasa kita kemarin, zakat kita kemarin. Tapi pahala itu hanya untuk bayarkan dosa kita kepada manusia. Kan rugi. Maka mumpung halal bihalal momentumnya Bapak Ibu. Hari kau mungkin kita pasti pernah buat salah ke orang. Mulut kita mungkin. WA kita, jempol kita mungkin, sikap kita mungkin, perbuatan kita mungkin, atau apapun mungkin, cucuran atap kita mungkin, merusak rumah tetangga kita. Inilah momentum halal bihalal. Minta maaf. Jangan sampai kelak dia nuntut kelak kepada Allah. Cak mana kita yang terzalimi? Tetangga yang buat salah kayak kita, maka kita pun maafkan dia. Ingat Bapak Ibu tadi surat Ali Imran ayat 133-134 di awal. Ada orang yang dijamin oleh Allah. Allah berikan dia sorga. Sorganya lebih luas daripada langit dan bumi. Untuk siapa itu?
jatah Allah berikan salah satunya untuk orang yang memaafkan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Kata Allah, bersegeralah, cepat-cepatlah kau menuju ampunan Tuhanmu. Kau minta ampun, tobat kepada Allah. Dan bersegeralah kau menjemput surganya. Surganya itu lebih luas daripada langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya dari langit dan bumi itu Allah siapkan untuk orang bertakwa. Ingat Bapak Ibu, 1 bulan Ramadan kemarin kita puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ternyata kita kemarin puasa Ramadan tujuannya untuk jadi orang bertakwa. Allah tadi sudah siapkan surga untuk orang bertakwa. Insya Allah itu kita dapatkan Ramadan kemarin. Tapi tidak cukup. Allah buat cirinya. Siapa orang bertakwa tu? 1. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang menginfakkan hartanya baik di kala lapang maupun sempit, baik di kala senang maupun susah. Oh, berarti Bapak Ibu lanjutkan infak setiap hari, bukan hanya Ramadan kemarin. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz, orang yang mampu nahan marah. Ya Allah. Orang mampu nahan marah. Kok biasanya ngobi marah, ibu-ibu apa ibu-ibu? Yang ngobi ngomel ibu-ibu apa ibu-ibu? Jawablah, Bu. Ternyata nahan marah Allah jamin surga loh. Bayangkan. Maka datang sahabat minta petunjuk ke Nabi. Rasul, beri aku wasiat ya Rasul. Ausini ya Rasul. Beri aku wasiat biar bisa masuk surga. Apa pesan Nabi? La taghdab, jangan marah. Apalagi Rasul masa cuma itu. La taghdab, jangan marah, kata Nabi. Apalagi Rasul, la taghdab, jangan marah. Maka ada hadis yang dihafal oleh anak-anak kita. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Hafalkan Ibu hadis itu? Hafalkan Bu? Karena sering dengar anak Ibu bacakan hadis. Tapi Bu, masih tidak marah ke Bapak? Masih marah ke anak? Artinya Bapak Ibu, ada orang yang dijamin Nabi, jamin Allah langsung. Dapat surga, surganya sudah Allah siapkan lebih luas dari langit dan bumi. Siapa mereka? Orang bertakwa. Orang bertakwa Allah sebut cirinya. 1, yang terus berinfak. Berarti Bapak Ibu infak itu lanjutkan setiap hari, bukan hanya Ramadan. Infak itu setiap hari, tidak bisa banyak, dikit tapi tiap hari. Yang kedua, nahan marah. Maka ayo belajar menahan marah. Laisa sadidu bisur'ah, kata Nabi. Orang kuat itu bukan orang yang mampu membanting musuhnya. Orang kuat itu bukan orang yang mampu hebat belagonya. Tapi orang kuat itu man yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang kuat itu yang mampu menahan nafsu amarahnya. Nyo bisa marah, tapi nyo tidak mau marah. Itu kata Nabi orang yang kuat. Dan yang ketiga, siapa yang Allah janjikan dapat jaminan surga yang luasnya langit dan bumi, kata Allah, wal afina anin nas. Iko momentum halal bihalal, yang memaafkan manusia. Ya Allah. Kita pasti pernah berbuat salah. Kalau posisi kita terlanjur berbuat salah, jangan pernah berat mulut untuk ngecek. Maafkan aku. Nah, kita yang dizalimi, Ibu, Bapak, cak mana? Memaafkan itu memang berat. Tapi karenanya beratlah Allah pastikan surga. Tidak ada gunanya, tidak ada tiada maaf bagimu. Tidak ada gunanya. Kita tidak dapat pahalanya, kemudian kita pun sengsara, nengoknya rengam. Pas nak pengajian RT, di mana duduknya? Kita cari dulu duduk musuh kita di mana. Biar jangan sampai sedekean. Maka Bapak Ibu lebih baik memaafkan. Tidak tanggung-tanggung loh. Orang yang memaafkan itu, Allah langsung yang jamin surga balasannya. Bayangkan Pak Bu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita pasti pernah berbuat salah atau pernah kita disalahkan. Ketika kita berbuat salah, jangan malu. Yuk, momentum halal bihalal. Mudahlah ngecek minta maaf. Ketika hari ini kita jadi korban kesalahan orang. Mungkin kita terlanjur diupeknya. Kita difitnahnya. Minta maaf.
maafkanlah. Walaupun berat memaafkan itu. Tapi pasti Allah yang janji surga balasannya. Kenapa ada orang yang zalimi kita? Oh, pelajarannya. Mungkin kita tidak pantas nak masuk surga. Karena solat kita masih dikit. Mungkin kita tidak pantas masuk surga. Karena puasa kita masih hobi ngupek. Tapi kenapa masih ada orang zalimi kita? Itulah mungkin Allah buat kita biar bisa masuk surga. Orang-orang menzalimi kita, kemudian kita maafkan. Dari situlah ternyata kita kelak berhak untuk masuk surga. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang yang zalimi kita hari ini, terus baik sangka. Tidak mungkin orang zalimi kita itu datang kebetulan. Pasti itulah ketetapan takdir Allah. Kenapa orang tu kok zalimi kita? Itulah cara Allah nak masukkan kita ke surga lewat pintu yang namanya memaafkan. Itulah momennya halal bihalal. Selesai kaji kita ke Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itulah menyelesaikan hablum minallah, hablum minannas. Terakhir Bapak Ibu, hari ini kita sudah masuk tanggal tadi 19 Syawal. Maghrib tadi 19 Syawal. Masih bersisa insyaAllah 10 hari lagi Syawal. Maka Bapak Ibu ada amalan bagi yang belum. Tapi kami yakin di RT 11 kau ibu bapaknya lah sudah galau. Puasa sunnah 6 hari Syawal. Nampaknya lah sudah galau kecuali yang belum. Apa kata Nabi? Man shoma Ramadana tsumma atba'u sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Siapa yang puasa Ramadan kemudian dia ikuti puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal. Boleh berturut-turut, boleh tidak berturut-turut. Yang jelek 6 harinya di bulan Syawal. Maka apa kata Nabi? Kana kasiyamid dahri. Dia dapat pahala puasa sepanjang tahun. Ya Allah. Bapak Ibu rasanya berat untuk puasa sepanjang tahun. Tapi Nabi sebut bisa kita dapatkan pahala puasa sepanjang tahun. Caranya 6 hari bulan Syawal. Karena kalau nak kita hitung-hitung, tidak ada mungkin kita yang sanggup puasa sepanjang tahun. Ramadan sebulan aja kemarin, baru tanggal 1 Ramadan lang hitung ke bila lebaran. Ya kan Pak Abu? Nah, iko Bapak Ibu dapat pahala puasa sepanjang tahun tanpa harus puasa sepanjang tahun. Cukup lanjutkan 6 hari bulan Syawal. Ramadan 30 hari kemarin selesai tuntas. Masa 6 hari tidak sanggup. Masih bagi yang belum masih banyak hari. Masih sekitar 10-an hari lagi Syawal akan berakhir. Belum ada yang terlambat insya Allah. Lanjutkan 6 hari Syawal. Walaupun 6 hari kau Bapak Ibu dikit. Dikit. Tapi kalau diperhatikan lebih berat dari Ramadan. Kenapa 1 bulan Ramadan tuh terasa ringan? Dapat Bu? Karena sama-sama berjamaah. Tengah hari tetangga sebelah lapar, kita lapar. Tengah hari tetangga sebelah kita haus, kita juga haus. Sama-sama lapar. Berjamaah tu rupanya yang berat terasa ringan. Itu pelajaran. Kenapa Syawal cuma 6 hari terasa berat? Karena tidak berjamaah rupanya. Dewek-dewek. Tengok saking beratnya puasa 6 hari Syawal. Kalau ketemu lah nanya. Berapa hari kau? Amba baru 2 hari. Ayah, amba baru mulai. Ayah, mau sampai hari. Ayah tinggal saking beratnya saling bertanya. Saking beratnya tu. Padahal cuma 6 hari. Kenapa? Karena tidak berjamaah. Itulah pelajaran untuk RT kita. Ternyata seberat apapun pekerjaan, amalan itu. Tapi kalau berjamaah sebagaimana Ramadan. Tengok Ramadan 30 hari tidak terasa. Tetapi sebaliknya. Seringan apapun pekerjaan. Tapi kalau dewek-dewek tidak berjamaah, tidak gotong royong. Yang ringan terasa berat. Itu pelajaran dari puasa sunnah 6 hari Syawal. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rugi kiranya. Walaupun memang sunnah 6 hari Syawal. Tapi rugi Bapak Ibu. Kalau tidak kita lanjutkan 6 hari Syawal. Kenapa? Dapat pahala puasa sepanjang tahun. Walaupun tak puasa kita sepanjang tahun. Seandainya mati kita di tahun ini. Kita ditulis dapat pahala puasa sepanjang tahun sedang puasa. Masya Allah. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya Bu? Selesai? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Yang penting mulai aja dulu. Karena sifat beramal, mulai. Ibda binafsik keja Nabi. Mulailah dari dirimu. Badir bil amal. Segeralah beramal. Jadi sifat beramal itu jangan ditunda. Besoklah. Tidak ada jaminan kita sampai besok.
Ai kelaklah, tidak akan sampai kita kelak. Maka mumpung sehat 6 hari Syawal. Bapak Ibu, puasa 1 tahun itu dapat pahala. Dalam hadis cuma ada 2 jenis puasa. Satu, puasa 6 hari Syawal. Yang kedua, puasa 3 hari setiap bulan atau disebut Yaumul Bid. Kan dalam hadis tu, siapa puasa 3 hari setiap bulan, maka dia dapat pahala puasa sepanjang tahun. Setiap tanggal 13, 14, 15 Komariah. Yang disebut Ayyamul Bid, hari putih. Cirinya bulan purnama. Kalau puasa Yaumul Bid ikut Bapak Ibu, 3 hari setiap bulan, kali dalam setahun itu ada 12 bulan. Taruhlah 1 bulan Ramadan tidak. Berarti tinggal 11 bulan. Berarti 3 hari kali 11 bulan, 33 hari. 33 hari jumlah. Dikurangi 13 Zulhijjah karena hari tasyrik. Berarti sekitar 32 hari. Jadi dalam 1 tahun, 32 hari. Itu puasa Yaumul Bid, dapat pahala puasa setahun. Iko puasa Syawal cuma 6 hari. Tidak 32 hari. Cuma 6 hari. Bayangkan tu Pak Bu. Ayo lanjutkan cuma 6 hari. Dapat puasa sunnah. 6 hari Syawal seperti puasa setahun. Demikian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Momentum halal bihalal yuk. Jaga hubungan kita kayak manusia. Jangan mudah untuk, jangan break untuk ngecek minta maaf. Yuk mudahlah untuk memaafkan. Kemudian lanjutkan amalan Ramadan. Salah satunya puasa sunnah 6 hari bulan Syawal. Ada yang bertanya? Tidak ada kan Pak Bu? Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث